sini saya akan membahas mengenai definisi pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa. Dalam model pembelajaran ini, guru tidak lagi mengajar semua siswa dengan cara yang sama, melainkan menyesuaikan materi, proses, produk, dan lingkungan belajar sesuai kesiapan minat dan profil belajar masing-masing siswa. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, fokus pada individu. Yang kedua, fleksibilitas. Yang ketiga, berpusat pada siswa. Yang keempat, berbagai tingkat kesulitan. Yang kelima, penilaian yang beragam. Dan yang terakhir, kolaborasi guru dan siswa. Selanjutnya, persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah pertama, kenali siswa. Melakukan pemetaan terhadap kemampuan, minat, dan gaya belajar setiap siswa. Hal ini dapat dilakukan melalui tes, observasi, dan wawancara. Langkah kedua, tentukan tujuan pembelajaran. Pastikan tujuan pelajaran jelas, spesifik, dan sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Langkah yang ketiga, pilih konten yang relevan. Gunakan berbagai sumber belajar seperti buku teks, artikel, video, atau bahkan ajar lainnya. Yang keempat, desain aktivitas pembelajaran. Rancang aktivitas pembelajaran yang bervariasi baik secara individu, kelompok, maupun keseluruhan kelas. Yang terakhir, siapkan bahan ajar. Siapkan bahan ajar yang berbeda-beda untuk setiap kelompok atau individu siswa. Selanjutnya, tentukan metode penilaian. Gunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur pemahaman siswa seperti teks tertulis, proyek, presentasi, atau portofolio. Selain hasil akhir, perhatikan juga proses belajar siswa. Selanjutnya, atur lingkungan belajar. Ciptakan lingkungan belajar yang fleksibel untuk mendukung siswa untuk belajar secara mandiri. Selanjutnya, berkolaborasi dengan kolega. Diskusikan dengan rekan guru tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir, evaluasi dan refleksi. Lakukan evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana pembelajaran berdiferensiasi berjalan efektif. Lakukan refleksi untuk memperbaiki strategi pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, contoh yang relevan. Salah satu contoh yang relevan yaitu hukum Newton. Untuk diferensiasi konten, pada tingkat dasar, siswa diberikan contoh sederhana seperti mendorong meja atau menarik kursi. Mereka diminta untuk mengidentifikasi gaya yang bekerja dan efeknya pada benda. Pada tingkat menengah, siswa diberikan soal-soal numerik yang melibatkan perhitungan gaya dan percepatan. Pada tingkat tinggi, siswa diminta menganalisis grafik, gaya terhadap waktu, atau gaya terhadap percepatan, serta menerapkan hukum Newton dalam situasi yang lebih kompleks, seperti gerak melingkar. Selanjutnya, diferensiasi proses. Pertama, eksperimen. Siswa dapat melakukan eksperimen sederhana, seperti mengukur gaya gesek atau gaya pegas menggunakan alat yang berbeda-beda. Contohnya, neraca pegas, dinamometer. Kemudian, simulasi. Siswa dapat menggunakan simulasi komputer untuk mengamati gerak benda di bawah pengaruh gaya yang berbeda-beda. Ketiga, diskusi.
Siswa dapat berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah atau mempresentasikan hasil eksperimen. Diferensiasi produk. Pertama, laporan. Siswa dapat menulis laporan tentang hasil eksperimen atau simulasi yang mereka lakukan. Kedua, presentasi. Siswa dapat membuat presentasi untuk menjelaskan konsep hukum Newton kepada teman-teman sekelas. Ketiga, video. Siswa dapat membuat video pendek yang menjelaskan penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Contoh selanjutnya pada materi listrik statis. Diferensiasi konten terdiri atas 3 tingkat. Yang pertama, tingkat dasar, di mana siswa diberikan contoh sederhana seperti menggosok penggaris plastik pada rambut lalu mendekatkannya pada potongan kertas. 2. Tingkat menengah, yaitu siswa mempelajari konsep muatan listrik, hukum Coulomb, dan medan listrik. Kemudian, pada tingkat tinggi, siswa dapat melakukan percobaan dengan menggunakan alat yang lebih kompleks, seperti elektroskop atau generator Van de Graaff. Diferensiasi proses pada materi listrik statis terdiri atas 3. Yang pertama berupa model, yaitu siswa dapat membuat model atom sederhana untuk memahami konsep muatan listrik. Kedua, simulasi, yaitu siswa dapat menggunakan simulasi komputer untuk mengamati interaksi antara muatan listrik. Dan ketiga, berupa proyek, di mana siswa dapat membuat alat sederhana yang memanfaatkan listrik statis seperti elektroskop sederhana. Contoh pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga yaitu materi gelombang. Untuk diferensiasi konten, yang pertama itu pada tingkat dasar siswa mempelajari jenis-jenis gelombang, baik itu magnetik dan elektromagnetik, serta sifat-sifatnya, yaitu amplitudo, frekuensi, serta panjang gelombang. Untuk tingkat menengah, siswa mempelajari interferensi dan difraksi gelombang. Untuk tingkat yang lebih tinggi, yaitu siswa dapat menganalisis spektrum gelombang elektromagnetik dan penerapannya dalam teknologi. Selanjutnya, untuk diferensiasi proses dalam materi gelombang, yaitu yang pertama bisa dalam bentuk eksperimen untuk siswa yang gaya belajarnya kinestetik. Siswa dapat melakukan eksperimen dengan gelombang pada permukaan air atau gelombang suara. Yang kedua itu simulasi untuk siswa yang gaya belajarnya adalah visual. Siswa dapat menggunakan simulasi komputer untuk mengamati perambatan gelombang. Yang selanjutnya yaitu proyek. Siswa dapat membuat alat-alat musik sederhana atau alat optik untuk menjelaskan tentang gelombang yang telah mereka pelajari. Selanjutnya, teori-teori yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif. Menurut Piaget, setiap anak unik. Piaget menekankan bahwa anak-anak berkembang melalui tahap-tahap kognitif yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa setiap anak memiliki kecepatan belajar dan gaya berpikir yang unik. Selanjutnya, konstruktivisme. Piaget juga mengemukakan bahwa pengetahuan
dibangun oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Teori selanjutnya adalah teori intelijensi majemuk Gardner. Gardner mengatakan bahwa manusia memiliki berbagai jenis kecerdasan, seperti linguistik, logika matematika, spasial, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan siswa untuk menunjukkan kecerdasan mereka dalam berbagai cara. Selanjutnya adalah teori zona perkembangan proksimal Vygotsky. Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif terjadi dalam konteks sosial. Guru dapat membantu siswa mencapai potensi penuh mereka dengan memberikan tugas yang sedikit di atas kemampuan mereka saat ini. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk menyesuaikan tingkat kesulitan tugas sesuai dengan zona perkembangan proksimal setiap siswa. Teori selanjutnya adalah teori motivasi. Menurut Edward, manusia memiliki 3 kebutuhan psikologi dasar, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterkaitan atau hubungan yang mendasari pertumbuhan dan perkembangan siswa. Siswa yang memiliki otonomi dalam memilih tugas dan strategi pembelajaran cenderung lebih termotivasi. Siswa yang merasa kompeten dalam suatu bidang juga akan lebih termotivasi untuk terus belajar. Hubungan yang positif antara guru dan siswa serta antar siswa dapat meningkatkan motivasi belajar.